ya, kalau perasaan pasti ini jadi semacam memori ya, memori ingatan saya secara pribadi dan teman-teman kolektif terkait tragedi 1 tahun yang lalu. Karena mungkin kita semua nggak nyangka ya bahwa tragedi ini akan menghabiskan kurang lebih 135 nyawa, dan kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan. A tragedy beyond comprehension. That is how the boss of the world football has described the crush at a match in Indonesia that has killed at least 125 people. It's thought to be the deadliest stadium disaster in more than half a century. FIFA President Gianni Infantino said his thoughts were with the families of the victims. It happened in Malang on the island of Java, where fans of a local team ran onto the pitch after they lost against their bitter rivals. Police fired tear gas. As panic spread, thousands surged towards the exits where many suffocated. A warning: you might find some of Shelley Phelps's report distressing. Marcelino mengangkat bola kepada Juninho. Sudah dikeker, diangkat yang 2 jam. Terus dikawal. Bola berbaju. Ancang-ancang jebret. Ngangkat bola. Tidak. Kita lihat lagi kita saksikan sebuah kejutan terjadi. Saya dari Melix Room ingin bertanya-tanya mengenai aksi yang diselenggarakan hari ini. Tentu sebagai seorang manusia, kemanusiaan kita akan dipertanyakan ketika tragedi Kanjuruhan setahun yang lalu itu tidak membekas di hati kita sebagai manusia. Oh ya, kalau perasaan pasti ini jadi semacam memori ya, memori ingatan saya secara pribadi dan teman-teman kolektif terkait tragedi 1 tahun yang lalu. Karena mungkin kita semua nggak nyangka ya bahwa tragedi ini akan menghabiskan kurang lebih 135 nyawa, dan kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan. Tentu ini menjadi ya masih melekat sih mas, duka di ingatan kami semua dengan rapi gitu loh atas kejadian ini gitu. Gimana pendapatnya ketika malahan angin yang menjadi faktor hilangnya 130 nyawa itu? Itu argumentasi yang sangat tidak rasional. Angin mana bisa menghilangkan nyawa tanpa ada faktor yang lain, yang harusnya negara bertanggung jawab dalam hal ini. Iya, itu kami juga mendengar ini di fakta persidangan kan, bahwa polisi mendalilkan bahwa gas air mata itu menjadi faktor, ataupun kematian ini salah satunya menjadi faktor adalah karena angin yang berhembus ke arah tribun penonton. Padahal sudah jelas kita bisa menyaksikan di berbagai sumber, berbagai referensi manapun, gas air mata itu kan tidak mungkin keluar ya tanpa ditembakkan. Nah, bagi kami ini sebenarnya statement tidak ingin bertanggung jawab sih mas, karena kita semua bisa melihat gitu. Dan sebenarnya angin ini juga bukan jadi permasalahan di Kanjuruhan. Yang terbaru misal di Rempang itu juga menjadi dalil bagi pihak kepolisian bahwa lagi-lagi angin gitu. Makanya kami pun juga teman-teman di Jogja bikin sayembara mas. Terus namanya sayembara tangkap angin. Karena ya itu jadi sebenarnya sindiran keras lah bagi aparat atas lepas tanggung jawabnya gitu. Gimana sih permasalahan ini? Apakah perlu buat dikaji ulang dan diusut secara tuntas atau sudah dibiarkan saja? Ya, kejadian ini adalah menurut saya satu tragedi kemanusiaan dalam sejarah persepak bolaan ini. Kejadian nomor 2 yang memakan banyak korban nyawa, sebanyak 135. Jadi memang peristiwa ini harus dikaji secara tuntas.
negara harus bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, usut tuntas itu menjadi tagline besar ya bagi teman-teman semua, karena memang ada yang nggak tuntas. Misal contoh sederhana, ada beberapa keterangan saksi yang tidak menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menghukum para tersangka. Benar saja, fakta tembakan gas air mata ke arah tribun tak sekalipun diungkap. Fakta siapa yang menembak juga dikubur. Keabaian atau bahkan keengganan negara untuk mengusut secara benar dan secara adil tragedi Kanjuruhan. Betul, memang ada TGPIF dibentuk oleh Kemenko Polhukam. Ada laporan Komnas HAM. Tapi apakah dua laporan itu dimasukkan dalam proses pro justisia yang dilakukan oleh polisi? Ternyata tidak. Terlepas dari memang sudah ada beberapa pihak terkait yang dimutasi, justru mutasi kan, bukan dipecat atau dipecat secara tidak hormat, atau juga harusnya diadili lah semua hal gitu loh. Makanya bagi kami persoalan ini nggak akan selesai sampai semua itu dalam artian mulai dari A sampai Z kita buka terang-terangan gitu loh. Bahkan rekonstruksi yang dilakukan oleh aparat itu tidak melibatkan keluarga korban secara sepenuhnya gitu loh. Nah, makanya bagi kami mulai dari proses awal, ketika proses awalnya dulu nggak beres, makanya kita tahu hasilnya akan mengecewakan. Apa sih langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tragedi ini yang terjadi di Kanjuruhan? Keseriusan dari pemerintah yang selaku mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini mengendalikan pemerintahan di Indonesia, mereka harus serius betul-betul mengusut yang sebenar-benarnya fakta yang terjadi di Kanjuruhan. Ya, kalau makanya kami punya semacam tuntutan yang mendesak agar tadi kembali dilakukannya rekonstruksi yang fair lah antara versi pihak keamanan dengan versi keluarga korban dan terutama saksi-saksi yang ada di tribun gitu loh. Artinya pengadilan ini perlu kembali dibuka dengan melibatkan seluruh pihak. Jadi sebenarnya kami punya pesan agar semua orang harus ingat tragedi ini dan semua ini bisa terjadi ke kita gitu. Siapa nyangka bahwa ternyata saudara sendiri, tadi Pak Nuri datang ke sini sebagai dia keponakannya yang kena gitu segala macam. Hari ini tuh kami melihat tragedi-tragedi seperti ini sangat memungkinkan terjadi lagi selama proses ataupun keadilan tidak diterima dan diperoleh oleh korban-korban itu sendiri. Dan yang ketiga mungkin bagi kami adalah ya perlu adanya, kalau saat ini pemerintah mendesak agar stadion Kanjuruhan itu direnovasi, bagi kami yang harus direnovasi adalah pihak aparat sendiri gitu. Mereka harus bertanggung jawab, ya jangan malah menyalahkan bangunan gitu. Sebenarnya kami melihat tuh ada beberapa lini yang bermasalah. Pertama, pihak penyelenggara, PT LIP dan panitia segala macam, kemudian PSSI, FIFA, aparat. Bagi kami semua ini harus mendapatkan ganjaran. Ya, bila proses ini belum selesai, Liga tetap berjalan. FIFA tidak memberikan sanksi yang keras atau teguran yang keras kepada PSSI. Gitu. Ini kan masalah di negara kita kerap kali masalah-masalah kemanusiaan justru menjadi komoditas politik gitu. Sehingga ya kita bisa lihat sendiri hasilnya. Perlu nggak sih 1 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Duka Sepak Bola Nasional? Saya sepakat bahwa 1 Oktober harus menjadi Hari Duka Sepak Bola di Indonesia, Hari Duka Sepak Bola Nasional. Ini sebagai simbol, ya, sebagai simbol agar kita tetap ingat bahwa 1 Oktober itu bukan hanya peristiwa Lubang Buaya atau peristiwa kesaktian Pancasila. Kita justru harus melihat ya Pancasila hari ini itu berdarah lah kira-kira 1 Oktober ini gitu loh. Makanya teman-teman banyak mendesak agar 1 Oktober ini harus diperingati sebagai satu hari di mana kita semua berduka atas tragedi Kanjuruhan gitu loh. Bahkan ya semua orang mungkin di hari ini nggak harus main bola gitu segala macam di hari ini. Bahkan ya ini hanya kami melihat sebagai satu momentum sih Mas, sehingga bagi kami ini penting untuk diperingati sebagai Hari Duka Sepak Bola gitu. Apa harapan Om untuk sepak bola dan keadilan sepak bola di Indonesia untuk kedepannya Om? Pertama, semoga kejadian ini tidak terulang yang kedua kalinya.
Kemudian pemerintah harus benar-benar serius mengurus sepak bola dan mengurangi kekerasan-kekerasan untuk supporter. Kita semua senang sama sepak bola gitu. Kita semua baik pemain, baik penonton ataupun manajemen segala macam sebenarnya kan menyukai olahraga inilah. Ini olahraga yang bisa menghadirkan orang banyak, olahraga yang dalam tanda kutip olahraga rakyat yang murah, terjangkau dan bisa dilakukan di mana saja gitu. Sebenarnya kami juga mencintai sepak bola. Cuman bagaimana kami bisa kembali mencintai sepak bola apabila luka-luka para keluarga, korban dan segala macam itu belum sembuh lah gitu loh. Sehingga kita sendiri pun ketika ingin hadir ke stadion, kita ingin hadir ke ruang-ruang yang membicarakan soal sepak bola, pasti orang akan selalu menyinggung ini gitu. Nah makanya menurut kami ini memang perlu, ya harapan kami pasti ini harus kembali dibuka ya seterang-terangnya, seadil-adilnya dan terutama berpihak pada korban. Itu sih Mas. Mungkin segitu aja Mas. Oke. Makasih ya sebelumnya atas partisipasi dan penjelasannya.